Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Salsabila dari Sarjana Terapan Kebidanan dengan NIM PO 7124221020. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul, anatomi kepala janin, dan serta mekanisme persalinan normal. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras tersusun atas tulang-tulang, bagian lunak tersusun atas otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri 4 buah tulang, yaitu 2 pangkal paha, os coccyx, 1 buah tulang kelangkang, os sacrum, 1 buah tulang tungging, os coccygeus. Tulang pangkal paha terdiri atas 3 tulang yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu tulang usus, os ilium, tulang duduk, os ischium, dan tulang kemaluan, os pubis. Tulang usus merupakan tulang terbesar dari panggul. Pada tulang usus ini terdapat pinggiran yang tebal yang disebut crista iliaca. Di depan crista iliaca terdapat benjolan yang disebut sias, spina iliaca anterior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan juga yang disebut CI, spina iliaca anterior inferior. Dan bagian belakang crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut dengan sips, spina iliaca posterior superior. Di bawah sips terdapat tonjolan juga disebut sipi, spina iliaca posterior inferior. Di bawah sipi terdapat tekik yang disebut incisura ischiadica mayor. Di bawah incisura ischiadica mayor terdapat pinggiran yang berduri yang disebut spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat juga tekik yang disebut incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat laju yang disebut linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara pelvis mayor dan pelvis minor. Pinggiran di bawah tulang duduk yang sangat tebal yang menopang berat badan saat duduk disebut dengan tuber ischiadicum. 2 buah lubang yang membatasi tulang kemaluan disebut dengan veromena octoratorik. Di samping veromena octoratium terdapat mangkok persegi disebut juga dengan acetabuli. Tungkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ranus superior. Osis pubis yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior osis pubis. Pada ramus inferior, kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang berbentuk segitiga terbalik terdiri dari 5 ruas tulang. Pada ruas-ruasnya terdapat lubang-lubang yang disebut formina sacralia anterior. Lubang ini dilalui oleh saraf-saraf yang akan membentuk plexus sacralis. Pada bagian atas os sacrum terdapat tonjolan yang disebut promontorium. Pada bagian belakang os sacrum terdapat cuat-cuat berduri yang disebut crista sacralis. Tulang tungging berbentuk segitiga terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu. Pada persalinan, tulang tungging dapat ditolak ke belakang yang bisa memperluas jalan lahir. Anatomi kepala janin terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian wajah, bagian tengkorak, dan struktura. Pada bagian wajah ada os orbital atau tulang mata, tulang hidung atau os nasal, tulang pipi atau os sigmoidicum, tulang rahang atas atau os maxillaris, dan tulang rahang bawah atau os mandibularis. Selanjutnya, ada bagian tengkorak yang tersusun dari 7 buah tulang. Yang pertama yaitu 2 buah tulang dahi, os frontalis. Yang kedua yaitu 2 buah tulang ubun-ubun, os parietalis. Kemudian di belakang ada 1 buah tulang belakang kepala yaitu os occipitalis. Dan di sini ada juga 2 buah tulang pelvis yang disebut juga os temporal. Selanjutnya yaitu sutura. Sutura terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu sutura frontalis yang menghubungkan kedua os frontalis kanan dan kiri. Kemudian di sini ada sutura sagittalis yaitu yang menghubungkan 2 os parietalis kanan dan kiri.
Dan di sini ada sutura koronaria, yaitu sutura yang menghubungkan antara os parietalis dan os frontalis. Dan kemudian ada sutura lambdoidea, yaitu sutura yang menghubungkan antara os occipitalis dan os parietalis. Kemudian di anatomi kepala janin juga ada ubun-ubun. Ubun-ubun terbagi menjadi dua, yaitu ubun-ubun mayor dan ubun-ubun minor. Ubun-ubun mayor ini terbentuk segi 4 panjang, sedangkan ubun-ubun minor berbentuk segitiga. Selanjutnya, mekanisme persalinan normal terbagi menjadi 7 tahap. Yang pertama yaitu engagement, yang mana engagement itu artinya kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus turun dan proses penurunan ini disebut dengan descent. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittalisnya dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir, disebut dengan sinturitisme. Lalu jika kepala janin mendekati ke arah promontorium, maka ini disebut dengan asynctulitismus. Kemudian apabila kepala janin mendekati ke arah simfisis, ini disebut asynctulitismus posterior. Ini adalah synctulitismus, asynctulitismus, dan asynctulitismus posterior. Tahap selanjutnya adalah flexing. Ketika kepala janin telah mendekati colf 3 atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala janin akan mengalami flexing, di mana flexing itu bagian dagu mendekati pada janin seperti ini. Kemudian karena adanya kontraksi, dia akan terus terdorong turun. Karena terhambat oleh koksigis, maka terjadilah putaran paksi dalam. Karena ini sekaligus menyesuaikan dengan jalan lahir. Dan setelah putaran paksi dalam, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Ekstensi ini adalah kebalikan dari flexing, yang mana flexing dagu mendekati dada janin, sedangkan ekstensi itu dagu menjauhi dada janin seperti ini. Setelah tahap ekstensi, kepala janin akan lahir. Kemudian tahap selanjutnya adalah putaran paksi luar. Putaran paksi luar ini bisa terjadi karena bahu menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir seperti ini. Setelah putaran paksi luar selesai, maka terjadilah eksplosi, yang dimana kepala janin akan lahir seluruhnya. Janin lahir seluruhnya. Nah, posisi ini janin saat keluar bukan lurus seperti ini, namun seperti pretzel, dan terjadilah eksplosi dan lahirnya janin seluruhnya.